Hari ini saya tidak membela Pak Jokowi atau siapapun dan tidak juga menyerang siapapun. Saya berbicara karena agama dipakai untuk menipu dan Nabi Muhammad SAW dipakai namanya untuk membenarkan kebencian. Jika kita diam ketika agama dipelintir, maka diam itu bukanlah netral. Diam itu berarti ikut menyuburkan kebohongan. Dan lihat video ini baik-baik, karena ini bukan soal politik, ini soal iman dan akal sehat. Mari ditonton cuplikan berikut ini. Nanti kata Rasulullah di akhir zaman akan bermunculan pemimpin-pemimpin yang suka berbohong kepada rakyatnya, zalim kepada rakyatnya, dan ada rakyat yang membela pemimpin macam itu, berpihak kepada pemimpin macam itu. Siapapun mereka yang seperti itu kata Rasulullah, falaisa minni, dia bukan dari aku. Walastu minhu, aku ini tidak akui kalau aku adalah nabi untuknya. Dia bukan umatku, aku bukan nabinya. Wala ya'ti ilayyal hub yaumal qiyamah. Dia tidak berhak untuk mendapatkan air minum dari telagaku pada hari kiamat. Inna lillahi wa inna ilaihi. Sekarang izinkan saya berbicara tanpa membela siapapun. Tetapi sebagai orang Islam yang tidak rela agamanya diperalat untuk kebencian. Saya baru terima video dari WhatsApp. Ada gambar Pak Jokowi dan istrinya serta suara ceramah. Saya tidak tahu itu suara siapa, tapi seperti ustadz berceramah. Dan di video singkat itu yang ada hanya gambar Pak Jokowi dan istrinya. Lalu tertulis di bagian bawahnya, Fir'aun Solo. Dan video itu kemudian ditutup dengan narasi yang mengatasnamakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Isinya menakutkan. Katanya di akhir zaman akan muncul pemimpin yang zalim, pemimpin pembohong, dan rakyat yang membelanya disebutkan bukanlah umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan diancam tidak akan minum dari telaga Nabi di hari kiamat. Mari kita berhenti sejenak dan berpikir jernih. Karena di dalam video itu ada gambar Pak Jokowi. Coba perlihatkan satu kasus saja di mana kezalimannya dan siapa yang dia zalimi. Dia dicaci, dia diam saja. Siapa yang pernah dia penjarakan? Zalim. Hoax yang tidak masuk akal, tapi tetap bisa diterima. Gak habis pikir, zalim di mana orang yang sibuk bekerja? Ada pernah menangkap kamu mendatangi rakyat, masyarakat bersalaman? Ada pernah kamu temukan presiden seperti itu sebelumnya? Zalim mana? Geleng-geleng kepala saya. Kalau yang membuat video tujuannya jelas, tapi yang menerima video itu dan membagikannya juga dengan senang hati dan sudah termakan dan mempercayai itu. Zalim di mana? Mengerti tidak zalim itu seperti apa? Zalim itu adalah orang yang kejam, suka menganiaya. Baik, sebelum kita terbawa emosi, mari kita berhenti sejenak dan berpikir jernih. Saya akan terangkan satu persatu. Pertama, kenali dulu siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bukanlah nabi yang ringan mengkafirkan, bukan nabi yang hobi mengancam umatnya dengan neraka, bukan nabi yang menjadikan dirinya alat propaganda politik. Beliau adalah nabi yang disebut Allah sebagai rahmat bagi semesta alam. Menangis hanya karena memikirkan umatnya, bahkan kepada orang yang menyakitinya. Dan beliau tetap memaafkan, bahkan mendoakannya.
kalau ada ceramah yang membuat kita merasa Nabi seperti sosok pemarah, mudah mengusir umatnya dari rahmat, maka yang perlu dipertanyakan adalah bukan iman kita, tapi kejujuran ceramah itu. Dan sekarang kedua, soal hadis yang dipakai untuk mengancam, perlu saya sampaikan dengan tegas dan jujur. Tidak ada hadis sahih yang secara utuh dan jelas mengancam rakyat biasa dengan pengusiran dari telaga Nabi hanya karena membela dan tidak membela seorang pemimpin. Yang sering beredar hanyalah potongan hadis yang tanpa sanad yang jelas, hadis lemah yang dipelintir, atau bahkan ucapan penceramah sendiri yang lalu ditempeli kalimat kata Rasulullah. Dalam ilmu agama, ini adalah dosa besar. Mengatasnamakan Nabi untuk kepentingan kebencian itu lebih berbahaya daripada sekedar salah pendapat politik. Sekarang yang ketiga, mari gunakan akal sehat yang diajarkan oleh agama. Allah sendiri ketika mengutus Nabi Musa dan Harun untuk menghadapi Fir'aun. Fir'aun adalah simbol kezaliman terbesar sepanjang sejarah. Justru berfirman, berbicaralah kepadanya dengan kata-kata lemah lembut. Itu perintah Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, saudaranya Musa. Ini Fir'aun benar-benaran. Allah menyuruh untuk berkata yang lemah lembut kepada Fir'aun tersebut. Bagaimana mungkin baginda Nabi Muhammad SAW mengancam kita gara-gara pilihan politik? Kalaupun ada pemimpin zalim, terbukti zalim, terus ada yang mendukungnya, tidak akan ada ancaman seperti itu. Tidak begitu Nabi Muhammad itu. Sudah jelas ya, itu ke Fir'aun disuruh lemah lembut. Bukan pemimpin demokrasi, bukan presiden hasil pemilu. Kalian tahu hasil pemilu itu apa? Dipilih, yang menang karena dipilih suara terbanyak. Bukan suara yang sedikit yang menganggap diri terbenar, paling benar. Dan sekarang kita bertanya jujur kepada diri sendiri. Kalau kepada Fir'aun saja kita disuruh untuk lemah lembut, mengerti disuruh itu diperintahkan. Allah yang memerintahkan kepada dua orang mulia, Musa dan Harun. Dan ini kalian yang maki-maki orang itu bagaimana? Lebih hebat kalian daripada Nabi Musa? Lebih hebat kalian daripada Nabi Harun? Ke orang yang terzalim sepanjang sejarah disuruh Allah untuk berbicara lemah lembut. Siapa kalian? Jumlah kalian yang segelintir, tapi nggak berubah-ubah. Nah, kalau sudah tahu begitu, bagaimana mungkin Rasulullah SAW menghardik umatnya sendiri hanya karena sikap politik? Di sini jelas bukan? Yang kita dengar bukan suara kenabian, tapi suara kemarahan yang dibungkus dengan agama. Sekarang keempat, ceramah tadi bukanlah dakwah. Ini rekayasa emosi. Pola seperti ini sudah lama, terutama ketika Pilkada DKI. Itu paling parah. Akhirnya Anies menang. Kenapa kelompok-kelompok itu melakukan hal seperti itu? Karena dia tidak punya ide apapun untuk kemajuan bangsa ini. Dia kalah ide dan digemborkanlah data yang tidak meyakinkan, ceramah entah suara siapa. Dan memang untuk menguasai orang bodoh, pakailah agama sebagai palunya. Nabi dipinjam namanya, neraka dijadikan alat tekanan, umat ditakut-takutin agar membenci. Ini bukanlah dakwah. Ini adalah manipulasi iman. Dan yang sangat menyedihkan, video-video seperti itu disuntikkan ke dalam pengajian-pengajian, ke grup WhatsApp
ke ruang-ruang suci dalam rumah ibadah, sehingga akhirnya orang awam yang tulus beragama akhirnya ikut menyebarkan kebencian tanpa sadar. Yang mengirim video ke saya ini adalah orang yang taat beribadah, orang yang cinta NKRI, sangat sayang ke negara Republik Indonesia, dan dia menyebarkan video itu seakan-akan dia berjuang untuk NKRI, padahal itu video kebencian. Sekarang kelima, kenapa banyak yang percaya hoax seperti ini? Bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka dicecoki setiap hari dengan berita-berita seperti itu. Teman saya itu, beliau seorang haji, orangnya baik. Dalam sehari bisa 10 kali mengirim video-video yang hampir sama seperti itu. Tapi saya menjaga persahabatan ke dia dari dulu karena saya tahu hati baiknya. Justru orang yang berhati baik ini yang dimanfaatkan oleh pembuat video itu, oleh orang-orang yang memakai agama untuk mengelabui orang-orang baik, orang-orang tulus, sehingga orang-orang baik, orang-orang yang tulus beragama menganggap itu kebenaran, itu perintah dari Allah, itu hadis dari Nabi. Makanya hoax itu banyak yang percaya, tapi banyaknya ya dari kelompok-kelompok kecil di masyarakat Indonesia ini. Apalagi mendengar berita hoax itu saat orang lelah secara ekonomi, lelah secara sosial, lalu direcoki narasi yang sama berulang-ulang. Dan begitu juga di platform lain, platform digital seperti YouTube apa segala macam. Karena ketika kita menonton sesuatu, maka selanjutnya di beranda kita juga akan hanya tampil video-video yang hampir sama. Itu sebabnya hoax itu bisa bertahan kepada kelompok itu. Karena yang hadir di berandanya adalah narasi-narasi yang hampir sama. Tidak ada ketemu bantahannya. Dan ketika ada muncul sekali video yang ingin meluruskannya, tapi karena dia lihat orang itu membela pemerintahan, dia langsung menutup diri. Dia bilang itu buzzer, dia bilang itu penjilat, dia bilang itu dibayar. Saya sudah berapa banyak orang yang bilang saya dibayar. 1 sen pun belum ada uang yang saya makan untuk hal begini, untuk pesanan politik. Maka beruntunglah saya ketika kalian komen yang menuduh saya itu. Tanpa susah payah saya mendapat pahala dan kamu tidak saya maafkan. Jadi lelah secara sosial, kepayahan dalam ekonomi, ditiupkan narasi yang berulang-ulang sehingga membangkitkan emosi marah, dan emosi marah itu mengalihkan akal sehat. Berita itu dianggap benar, dan disitulah hoax itu berjaya bekerja. Sekarang keenam, diam bukanlah pilihan orang beriman. Disinilah saya ingin berbicara jujur. Ketika kita yang mengerti hanya diam, sementara kebohongan beredar di mimbar-mimbar dan pengajian, maka dengan diamnya kita berarti kita ikut andil. Atau itu adalah selemah-lemahnya iman. Mendengar berita itu bukan pula seharusnya kita marah, bukan pula berarti kita harus membalas mencaci, tapi kita wajib meluruskan dengan akal, dengan adab, dan dengan akhlak. Kritik pemimpin itu boleh, tidak setuju itu hak kita, setuju atau tidak setuju itu hak kita. Tapi jangan perangin hak orang lain. Kita punya hak dan juga punya kewajiban untuk menghormati hak orang lain. Dan menghancurkan nama Nabi demi politik adalah kezaliman yang baru. Adalah kehinaan yang paling hina. Pikir saja sendiri, nama Nabi dipinjam, dipakai untuk menyebarkan kebencian. Apa bukan zalim? Apa bukan hina? Menyebutkan ayat-ayat atau hadis yang entah memang ada hadis seperti itu. Ingat ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkan kita membenci sesama anak bangsa.
tidak pernah mengajarkan membenci atas nama iman. Agama diturunkan untuk menerangi akal, bukan memadamkannya. Mari jaga akal kita, dan mari kita jaga nabi kita agar tidak dijadikan alat kebencian. Sebelum saya tutup, dengarkan gurindam ini. Agama turun membawa cahaya, bukan obor untuk membakar sesama. Nabi diutus penuh kasih sayang, bukan untuk mengusir umat dengan ancaman. Jika iman hanya dipakai untuk alat membenci, maka yang rusak bukanlah pemimpin, tapi hati sendiri. Berbeda boleh, berdebat silakan, namun akhlak jangan dikorbankan. Sebab negeri hancur bukan karena musuh, melainkan oleh kebencian yang menyamar sebagai kebenaran. Sudah azan Isya, saya tutup. Saya Beni Budaya.